Oke, shalom Bapak Ibu semuanya, Jemaat GKI Guntur dimanapun Bapak Ibu berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Ujun Junaidi, di acara ngeteh, ngobrolin tentang hidup. Nah, saya udah bawa tehnya nih, bersama bintang tamu kita. Ngeteh dulu. Iya. Nah, hari ini saya nggak sendirian, Bapak Ibu yang terkasih. Saya sudah ditemani oleh seorang tamu ya, seorang hamba Tuhan, seorang calon pendeta juga yang saya kenal di sewaktu saya berkuliah di STT Jakarta. Mungkin bisa perkenalan dulu, silahkan Bro Ergon ya. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nama saya Ergon Pranata Peter. Saya sekarang tugas sebagai vikaris atau calon pendeta di GPIB Ebenezer Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya sudah ada di Kalimantan ini sekitar 6 atau 7 bulan. Ini itu dulu yang bisa saya kenalkan. Oke, jadi Ergon ya panggilannya ya. Saya panggil Bro Ergon aja supaya lebih dekat gitu ya dengan kita kan seumuran ya. Wah, ngaku-ngaku. Oke, jadi Bro Ergon ini calon pendeta di GPIB dan sekarang melayani di Palangkaraya ya, Kalimantan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Ergon ini mengalami sesuatu yang menurut saya luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, mungkin Bro Ergon juga boleh cerita apa yang dialami, bagaimana karya Tuhan dan pimpinan tangan Tuhan juga tentunya dirasakan oleh vikaris Ergon Pranata Peters ini, gitu ya. Tanpa lama-lama, jadi yang apa ya, yang banyak cerita sekarang Bro Ergonnya gitu. Jadi saya akan belajar banyak tentunya dari vikaris Ergon ini. Silakan Bro Ergon. Terima kasih, Ko Jun. Saya baru saja sudah sampai hampir 1 bulan sembuh dari penyakit COVID-19 ini. Saya jelaskan dulu secara kronologis. Saya waktu itu pergi ke Bogor akhir Februari. Akhir Februari saya pergi ke Bogor untuk melaksanakan pertemuan sidang tahunan Sinode GPIB. Di sana beberapa majelis juga seluruh GPIB. Nah, sepulang dari sana, akhir Februari, 1 Maret saya balik ke Palangkaraya. Lalu 15 hari kemudian, pada tanggal 15, saya merasakan demam. Demamnya tuh naik turun 15, 16 turun, 17 naik lagi. Dan sempat dibawa ke dokter klinik gitu ya, klinik dokter. Tapi tidak terlalu signifikan. Lalu inisiatif mentor saya untuk mengatakan ya udah kita ke UGD di Rumah Sakit Siloam. Nah, sampai di sana ternyata sudah ada SOP. Semua SOP tanggal 15 tuh ya 17 tanggal 17 Maret itu sudah ada SOP. Misalnya gejala, kalau misalnya masuk rumah sakit ditanya dulu apa gejalanya, riwayat perjalanan sebelum bisa masuk ke dalam rumah sakit. Nah, waktu ditanya riwayat perjalanan, ya saya harus jujur bahwa saya pulang dari Bogor gitu. Walaupun konsekuensinya saya sadari juga bersama dengan mentor, ini pasti akan ada problem lain kalau saya katakan pulang dari Bogor. Akhirnya benar, pada saat itu juga saya dinyatakan sebagai PDP. Jadi tahapannya kan mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu ODP, PDP, lalu suspek, lalu juga positif. Sekarang tambahan OTG. Nah, waktu itu saya langsung ditetapkan sebagai PDP, pasien dalam pengawasan, karena ada riwayat perjalanan, ada juga gejala. Oke, saya ikuti proses itu, lalu masuk dalam ruang kamar isolasi itu pindah rumah sakit. Karena rumah sakit Siloam tidak bisa menangani, hanya satu rumah sakit yang menangani. Pindahkan, masuk dalam kamar, nggak tahu apa yang akan diperbuat, saya nggak tahu, nggak punya sama sekali informasi tentang pasien akan seperti apa, kalau dia PDP atau ODP atau positif, saya masih nggak tahu sama sekali. Kalau ikuti, masuk, setelah ikuti semua proses, tiap 2 hari dilakukan swab test. Swab test itu yang
ambil dari dalam, maupun yang hidung tuh agak menyakitkan. Setiap 2 hari sekali. 2 hari sekali ya. 2 hari sekali. Lalu itu tesnya dikirim ke Jakarta. Karena hanya Jakarta yang mempunyai alat untuk melakukan tes itu. Hanya ada Jakarta alatnya. Sehingga butuh berapa hari? 1 kali swab butuh berapa hari? Nah, sehingga dari tanggal 17 sampai tanggal 25. Saya 25 baru dinyatakan positif. Terima hasil, lalu puji Tuhan cepat sekali. Dari tanggal 25, tanggal 1 saya sudah dinyatakan negatif selama 3 kali swab. Wow. Untuk bisa keluar dari rumah sakit harus 2 kali swab. Ya. Negatif banyak. Tapi puji Tuhan saya 3 kali swab, dan semuanya sudah negatif. Akhirnya langsung boleh pulang hari itu juga. Yang saya mau cerita tadi secara kronologis ya. Sekarang saya cerita semua pengalaman di rumah sakit. Pada tanggal 17 saya masuk, saya sangat berharap bahwa saya nggak kena penyakit ini. Negatif gitu ya? Negatif. Saya sangat berharap bahwa sama Tuhan kalau bisa jangan. Tapi ada juga pikiran bahwa ya memang bisa jadi kena dengan segala macam gejala dan juga riwayat-riwayat pendeta GPB yang terkena dampak positif juga. Saya merasa wah kan saya ada di ambang nih antara negatif positif. Dan disitulah yang paling berat sebetulnya. Itu masa paling berat sebelum saya menerima hasil positif, masa paling berat. Yang saya khawatirkan bukan kehidupan saya sebetulnya. Yang saya khawatirkan bukan saya entah mati atau hidup. Ambang mati hidup saya tuh ya sudahlah tangan Tuhan. Saya nggak memikirkan itu sama sekali. Yang saya pikirkan adalah keadaan jemaat. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 kami udah kontak sangat erat. Kami udah kontak sangat erat, salaman, berpelukan, rangkul dan sebagainya. Yang saya pikirkan gimana kalau saya positif, pasti jemaat ada yang kena. Yang saya khawatirkan adalah anak-anak dan orang tua. Karena yang paling terkena dampak itu orang tua dan anak-anak yang berbahaya. Itu yang paling membuat saya takut dan khawatir, sehingga beberapa hari dalam rumah sakit, di hari keempat, saya merasakan sekujur tubuh itu mati rasa. Benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Dirundung kekhawatiran, ketakutan. Sehingga sampai jam 2 malam, saya merasakan sesak. Saya biasanya harus mengetok. Biasanya ini kamar saya, lalu ini ada kaca, saya tinggal mengetok. Tapi saya nggak bisa gerak tuh jam 2. Bahkan untuk mengetok aja udah nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Ini kaca, cuma kaca doang, batasnya hanya saya, kaca dan juga perawat. Tinggal ngetok biasanya untuk minta sesuatu. Tapi ini benar nggak bisa, saya cuma bilang Tuhan tolong. Dan puji Tuhan, itu jam 2 biasanya tuh perawat sudah tidur dari jam 1. Biasanya mereka bangun jam 4. Waktu istirahat mereka. Itu di situ jam 2 ada satu perawat lagi jalan. Lagi jalan dengan keadaan lampu sudah mati semua. Mengetoklah beliau. Pak, kenapa? Saya nggak bisa jawab. Dia udah ngeliat saya udah meringkih gitu. Meringkih, akhirnya dia masuk bersama juga dengan dokter jaga dengan APD lengkap. Butuh waktu 15 sampai 20 menit untuk pakai APD-nya ya. Pakai APD lengkap. So, mereka masuk, dicek keadaan jantung, dicek keadaan batu ginjal karena badan saya agak sakit juga. Cek batu ginjalnya, dokter nggak ada masalah kok, semuanya normal. Tapi kami pasangkan oksigen aja. Saya bilang, udah kalau itu keputusan dokter yang baik ya saya pakai. Akhirnya pakai dan memang nyaman sekali. Waktu oksigen itu nyaman, kayaknya tidur gitu. Nah besoknya ini pengalaman yang luar biasa yang mau saya bagikan. Besoknya itu saya setelah bangun lalu berdoa, membaca semua pesan WhatsApp dari jemaat dan juga semua orang yang turut mendoakan. Tidak ada satupun yang mempertanyakan, maksudnya menggali-gali kamu kenal gimana, nggak ada. Semuanya mendoakan. Garis kami tetap mendoakan, kami tetap mendukung kamu. Jangan kepikiran masalah apapun, dan semua jemaat itu memberikan doa. Pada saat itu juga saya menangis dan merasa kuat sebetulnya. Saya merasa kekuatan, mukjizatnya di situ, bukan kesembuhannya. Mukjizatnya ketika ada semua jemaat memberikan doa, mukjizatnya di situ bukan kesembuhan. Saya juga nggak minta Tuhan lakukanlah mukjizat saat ini. Doa seperti itu, saya minta Tuhan tolong. Tapi di
disitulah saya melihat Tuhan berkuasa. Tuhan menyatakan kuasanya melalui semua jemaat. Sehingga pada hari itu juga sampai saya dinyatakan positif, sampai saya dinyatakan negatif, sampai hari ini saya tidak merasakan satu pun gejala. Batuk, sesak, demam dan sebagainya sudah nggak ada itu. Sampai saya dinyatakan negatif, positif, negatif sampai sekarang tidak ada. Itu benar-benar kekuatan menurut saya dari jemaat. Pada tanggal 1 April itu saya dinyatakan pulang, lalu bertemu dengan beberapa jemaat-jemaat datang untuk ini, mereka cerita-cerita bahwa mereka merasakan tekanan yang pasti. Jemaat itu merasakan tekanan dari pihak luar. Saya dengar sendiri mereka bercerita, teman kantor, teman di rumah, teman di sekitar rumah, itu semuanya, enggak semuanya, sebagian besar mengucilkan. Ada yang bilang jangan dekat-dekat dengan orang GPIB. GPIB hanya satu-satunya di Kalimantan Tengah. Di tengah banyaknya gereja, khususnya GKI ya. Itu muncul di tengah-tengah jemaat, katanya jangan berinteraksi, ngobrol gitu ya. Pokoknya jauhilah orang-orang itu. Tapi saya sangat bersyukur jemaat ini sungguh kooperatif. Dan menurut saya ini bagian dari iman, bagian dari beriman. Saat saya dinyatakan positif, semua jemaat dinyatakan sebagai ODP, 60 kakak. Satu jemaat itu ya. ODP masuk dalam daftar dinas kesehatan dan semuanya didatangi melalui puskesmas. Didatangi, dicek, lalu diberikan arahan untuk tetap stay di rumah dan semua jemaat melakukan itu. Itu yang saya bersyukur bahwa mereka tetap punya iman di tengah-tengah ancaman. Dan mereka tidak terlalu ambil pusing juga dengan berbagai komentar orang luar. Dan saya bersyukur stigma itu berubah 180 derajat. Paradigmanya berubah. Waktu itu GPIB sempat menjadi negatif pandangannya, setelah saya keluar lalu memberikan pernyataan kepada media sosial juga, ternyata semakin banyak orang yang kenal GPIB. GPIB dulu dianggap sebagai gereja karismatik. Gereja karismatik. Wah. Gereja karismatik. Tapi setelah keluar ada banyak yang bertanya melalui media sosial, melalui berbagai media, tanya GPIB itu seperti apa, dan ada yang bilang, wah saya dekat dengan GPIB, nanti bisa sekali-sekali kita. Wah itu menurut saya karena iman jemaat. Iman jemaatlah yang mengubah stigma dan paradigma. Paradigmanya berubah. Ya itu yang saya bisa bagikan dulu bagi kita. Ini menarik nih Bro Ergon nih tentang apa ya, stigma negatif terhadap pandemi ini ya gitu. Jadi ada pandangan bahwa beredar di luar yang saya catat juga waktu Bro Ergon cerita bahwa jauhilah gitu. Bahkan memang betul ya, itu didasarkan dari tindakan pencegahan gitu ya, supaya kita nggak ikut terinfeksi dan lain sebagainya. Hanya ketakutan yang berlebihan itu seakan-akan menyudutkan seseorang gitu ya, menyudutkan kalau hal ini kan satu jemaat gitu ya tersudutkan gitu. Jangan bergaul atau jauhi dan lain sebagainya. Tentu ada perasaan gak enak juga ya ketika orang lain itu berkata seperti itu misalkan kepada kita gitu. Nah tapi puji Tuhan jemaat yang Ergon pimpin nggak terlalu termakan sampai tenggelam dalam perasaan negatif itu, tapi dengan taat dan disiplin juga, mungkin melakukan prosedur-prosedur sehingga segala sesuatunya itu menjadi baik gitu. Nah soal stigma ini bahkan sampai di beberapa tempat ya, Bro Ergon juga, kalau Bro Ergon dengar sampai ada yang misalkan meninggal gitu ya, lalu ditolak ininya gitu ya, ditolak jenazahnya, pemakamannya gitu, padahal sudah dilakukan prosedur dengan baik. Nah saya kira masalah stigma ini perlu kita kurangi ya, terus upayakan untuk dikurangi, bahwa ya memang jaga diri itu penting, tapi bukan berarti melekatkan stigma itu selama-lamanya gitu ya. Misalkan, ini jangan kontakkan lagi nih sama Vikaris Ergon nih, dia corona gitu ya.
Itu kan stigma gitu. Padahal udah sembuh nih sekarang nih gitu. Pokoknya jangan gitu kan, itu akan menjadi merusak relasi gitu ya, Bro Ergon ya. Nah, agak berbeda antara menjaga jarak dengan ekskomunikasi. Nah, ini yang jemaat ini alami adalah sebuah ekskomunikasi yang benar-benar dikucilkan. Berbeda dengan kita jaga jarak. Kalau jaga jarak tanpa harus bilang kita jauhi juga, kita perlu jaga jarak. Tetap dengan bilang semangat, PPIB semangat, itu kan berbeda sekali. Ada dukungan gitu ya. Ya. Nah, ini menarik gitu ya. Baik, Bro Ergon, terima kasih banyak atas cerita yang sungguh menginspirasi ini. Tentunya menjadi pengalaman buat kami juga. Inspirasi ini menjadi penguatan buat kami juga, dan juga khususnya buat Jemaat GKI Guntur tentunya gitu ya. Mungkin sebelum menutup ngeteh kita sore hari ini, Bro Ergon bisa ini nggak ngasih tips apa sih yang bisa Bro Ergon bagikan untuk Jemaat GKI Guntur yang mungkin sekarang nih masih diam di rumah gitu terkait pandemi ini gitu. Oke. Ada dua hal. Ada dua hal ya. Yang pertama adalah jangan sampai pandemi ini, kondisi ini membuat situasi menjadi buruk. Ini adalah sebuah kondisi. Kita lah yang menciptakan situasinya. Dan sampai ini membatasi kemanusiaan kita. Dan sampai ini semua membatasi relasi kita untuk mengasihi satu sama lain. Waktu saya kembali ke pastori di gereja, ada majelis di sini datang. Lalu bilang, Pak Garis, mohon maaf, saya sama sekali nggak WhatsApp Garis waktu ada di ruang isolasi. Ya bertanya dong, mengapa ya Bu? Saya merasa masih dirundung ketakutan dan kekhawatiran, sehingga saya sangat sulit juga untuk memberikan semangat kepada orang lain. Saya pahami bahwa ada kekhawatiran dalam diri. Lalu saya katakan bahwa sekarang Ibu coba WhatsApp satu atau dua orang, berikan saja semangat dan doa di tengah-tengah kondisi seperti ini. Percayalah, Ibu akan mendapatkan semangat dan doa juga dari dia. Dan itu akan memberikan kekuatan bagi Ibu. Akhirnya dia coba WhatsApp 1, WhatsApp 2, WhatsApp semuanya, dan dia menjadi sukacita. Gak lagi biasanya tangannya gemetar untuk pegang HP, melihat baca-baca berita. Sekarang malah menyenangkan. Karena dia juga mendapatkan doa. Itu yang pertama saya mau katakan, jangan sampai itu membatasi kita untuk menyatakan kasih kita kepada yang lain. Yang kedua adalah, ini masalah Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih stay di rumah. Bagi yang sudah berkeluarga, ada anak dan orang tua. Saya hanya meminta Bapak Ibu Saudara sekalian, syukurilah, khususnya juga kepada anak-anak, syukurilah bahwa Bapak Ibu Saudara dan saudara-saudara semua masih ada di dalam keluarga, masih bisa merasakan kebersamaan dengan keluarga. Karena saya benar-benar rindu gitu, bersama-sama dengan orang lain, bersama-sama dengan keluarga. Kalau dengan mereka aja rasanya ingin banget kembali tengah kondisi seperti ini. Sehingga bagi yang masih bisa di rumah melakukan berbagai hal bersama keluarga, ini adalah sebuah pemulihan bagi relasi dengan keluarga. Setelah semua hal telah direnggut oleh kesibukan kita, atau juga kalau ada keegoisan kita, itu semua sudah direnggut relasi keluarga. Dan saat inilah masa-masa pemulihan itu. Sebab itu syukurilah di rumah. Saya tahu pasti ada stres. Saya kemarin ngobrol dengan psikolog di sini. Yang stres itu orang tua sebetulnya. Karena kenapa? Orang tua juga mengerjakan pekerjaan anak. Ya, betul. Yang biasanya anak di sekolah dari pagi sampai siang sore. Sekarang orang tua harus bikinin video, masak, bikin ini, coret-coret ini ikut sama anak, itu melelahkan. Tapi ini menurut saya pemulihan bagi keluarga. Keluarga mempunyai pemaknaan baru dan kembali ke masa-masa sebelumnya yang sangat dirindukan. Itu yang saya bisa sampaikan. Baik, luar biasa. Jadi pandemi ini juga bisa dijadikan momen untuk memulihkan relasi di tengah keluarga gitu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak lagi ya, Bro Ergon. Garis Ergon Pranata yang sudah luar biasa membagikan cinta kasih Tuhan, karya Tuhan di dalam hidupnya, dan juga saya atas nama semua nih Jemaat GKI Guntur tentunya mendoakan Vikaris Ergon untuk tetap berkarya, tetap menjadi inspirasi dan menjadi berkat buat banyak orang lagi. Gitu ya, Bro Ergon.
Kita tutup dalam doa, saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Juga melalui hamba-Mu, Saudara Vikaris Ergon, yang sungguh membagikan narasi kebaikan Tuhan dan narasi karya Tuhan di dalam kehidupannya, yang tentunya menguatkan, menginspirasi kami untuk tetap diam di rumah, untuk tetap bisa berkarya, untuk tetap mensyukuri segala sesuatu yang Tuhan jadikan dan berikan buat kami, dan tentunya untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk Vikaris Ergon di dalam karya pelayanannya. Tuhan kiranya memberkati, menolong segala sesuatunya supaya hamba-Mu ini boleh menjadi saluran berkat buat banyak orang. Tuhan berikan kesehatan selalu, sukacita selalu, semangat untuk senantiasa berbagi, senantiasa melayani, begitu juga dengan keluarganya dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, pemirsa dan jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Sampai berjumpa di program Ngeteh berikutnya. Tuhan memberkati kita.